Kembali di iNews Jabar ke Pak Asep, ini kita melihat juga bahwa selain juga beban terutama tenaga guru honorer yang cukup tinggi, tetapi juga banyak kasus adanya kekerasan terhadap guru honorer. Apakah ini juga mempengaruhi terhadap keinginan masyarakat untuk menjadi seorang guru, Pak? Ya, terima kasih. Tapi kalau mungkin kita sama-sama ngelihat ya kondisi apa yang salah di sini. Apa karena pendidikan karakternya yang perlu kaitannya dengan ditingkatkan, tapi yang pasti kalau ngelihat daripada kompetensi guru ya, bahwa kompetensi guru dan lagi akhirnya dikaitkan dengan apakah relevan guru digugu dan guru ditiru. Nah sebenarnya guru digugu dan guru ditiru itu bagaimana juga kaitannya dengan implementasi pada saat mereka mengamalkan dari tanggung jawabnya. Jadi guru digugu itu ranahnya itu adalah kompetensi pedagogis dan profesional. Nah sedangkan guru ditiru itu adalah ranahnya kompetensi kepribadian, kompetensi sosial begitu. Nah kepribadian sosial akhirnya berdampak bagaimana guru melakukan suatu keteladanan buat anak. Jadi jangan sampai akhirnya siswa itu berani begitu ke guru, tapi juga akhirnya kaitannya dengan bagaimana ngelihat dari keseharian bagaimana guru itu bisa diguru dan ditiru. Nah tentunya dengan adanya program Jabar Masagi itu ngeling gitu, karena menyangkut kaitannya dengan pendidikan karakter. Dan tentunya pendidikan karakter yang harus akhirnya dilaksanakan oleh komunitas unsur-unsur yang ada di sekolah itu. Begitu menyangkut siswanya, gurunya, kepala sekolahnya, dan tenaga kependidikan yang ada di dalamnya. Oke, baik. Pak Iwan, ini melihat tentunya juga bebannya juga cukup tinggi sekarang jadi guru honorer ya, selain juga dari beban dari pembiayaan seperti itu, bahkan juga mengajar dan bahkan juga ya tadi banyaknya kekerasan seperti itu. Jadi ini kondisi psikologis guru dengan gaji sedikit, kebutuhan keluarga begitu banyak, akhirnya berdampak kepada proses dia mengajar. Gitu. Bagaimanapun saya sebagai guru lah, udah puluhan tahun, kalau kondisi di rumah kurang enak, kondisi dengan teman akan berdampak kepada ketika ngajar. Timbul mungkin anak salah sedikit emosional. Selain itu juga guru itu sendiri kan kalau kata Pak Asep digugu dan ditiru kan sekarang jadi menggugu dan meniru. Menggugu harus selalu menggugu kepada pemerintah. Apapun gonta-ganti kebijakan kurikulum, kurikulum tidak jelas, gonta-ganti nurut menggugu. Jadi guru menggugu, meniru. Sekarang kan yang namanya IT, gadget lebih banyak meniru kepada siswanya. Ya kumaha nu ibu teh, ya ruksak kumaha can pangareskeun. Jadi udah berbalik, bukan digugu dan meniru itu kondisinya. Karena memang kondisi saat sekarang yang memang harus ya terpaksa seperti itu. Jadi sekali lagi ada pengaruh daripada kondisi guru dengan mengajar, maka terjadi seperti itu. Selain itu juga ada ketidakadilan. Ketika ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan guru, di situ dijelaskan bahwa guru tidak boleh melakukan kekerasan di lingkungan sekolah. Fisik dan psikologis loh. Bukan hanya fisik dan psikologis pun. Dan di pasal berikutnya ada sanksi pidananya. Tetapi tidak ada undang-undang perlindungan guru. Yang ada undang-undang guru dan dosen. Di pasal 39 disebutkan bahwa pemerintah, organisasi profesi dan satuan pendidikan wajib melindungi guru dari tindakan kekerasan atau intimidasi dilakukan oleh peserta didik, orang tua murid atau birokrasi begitu. Tetapi tidak ada pasal sanksinya gitu. Maka ketika ada persoalan siswa kepada guru diselesaikan dengan silaturahmi, sesuai dengan kekeluargaan. Tetapi ketika ada guru kepada siswa selalu nyukur anak saja dipidana begitu. Nah, oleh karena itu maaf Pak Asep, ke depan jadi tolong diusulkan juga oleh pemerintah daerah kepada pusat ada undang-undang perlindungan guru dari tindakan-tindakan kekerasan yang selama ini terjadi. Saya berkali-kali diwawancara oleh televisi, oleh radio, oleh media massa. Kasusnya itu bagaimana Pak Iwan tentang kekerasan, tapi tidak ada efek jerak kepada yang melakukan kekerasan tersebut begitu Kang Irman. Oke, baik ya. Pak Asep ini tadi menyampaikan bahwa ini berdampak juga secara psikologis terhadap pendidikan siswa dan siswi ini karena tadi kekerasan lalu juga kesejahteraan seperti itu. Nah, ini bagaimana melihatnya di lapangan juga nih Pak Asep? Ya, tentunya emang ya guru profesional itu adalah
peningkatan kesejahteraan dan kompetensi begitu ya. Permasalahan kesejahteraan juga, walaupun sebenarnya kalau dengan PPG itu ada korelasi antara peningkatan kompetensi dan kesejahteraan, tapi menyangkut kaitannya dengan realitas yang ada itu emang menjadi ya sesuatu yang jauh panggang daripada api begitu. Tapi alhamdulillah juga bahwa Provinsi Jawa Barat sudah kerjasama ya, tentunya digagasnya juga oleh kejaksaan ya, jadi jaksa sahabat guru begitu. Jadi kenapa demikian? Karena ya tujuan guru dalam kaitannya dengan pembinaan pada siswanya, tapi akhirnya dilihat dalam posisi pembinaan itu bagian dari hukuman dan akhirnya berdampak pada kriminalisasi guru. Nah, mungkin itu juga merupakan harapan kami dalam kaitannya dengan penegak hukum itu bisa berlaku adil di sana begitu. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Pak itu kan ada di PGRI juga ya, kaitannya dengan perlindungan profesi pada guru begitu. Nah tentunya ini perlu lebih lagi diangkat ke permukaan dan direalisasikan gitu, karena emang yang viral itu sekarang banyak kekerasan dari siswa ke guru maupun guru ke siswa. Oke, baik. Pak Iwan, tentunya apa tindakan yang juga terutama dengan krisis guru seperti ini? Ya sebetulnya kalau dilihat juga krisisnya dari status PNS-nya, lalu juga pemerataannya seperti itu. Hal konkret seperti apa yang untuk dengan sangat mudah? Karena kalau kita lihat ini terlalu menjelimet tampaknya untuk membuat ideal untuk tenaga honorer atau juga tenaga guru ini. Ya sebetulnya kekurangan guru ini makin lama makin banyak dan pemerintah makin repot untuk menggaji guru. Nah, tetapi ada usulan dari kami Forum Aksi Guru, sebetulnya salah satu penyebab seperti ini dan pemerintah selalu butuh guru karena terlalu banyaknya mata pelajaran di Indonesia yang berdampak kepada banyaknya mata pelajaran, jamnya banyak, dampaknya butuh guru. Maka sebetulnya ke depan kalau pemerintah tidak ingin repot, reduksi saja mata pelajaran. Selama ini terlalu banyak mata pelajaran dibanding dengan negara luar yang di bawah 10 di SMA, belum nanti tambah satu lagi kata Pak Asep, mata pelajaran TIK. Jadi 18-19 mata pelajaran. Mau dikemanakan bangsa ini? Begitu gemuk mata pelajaran, kemampuannya dituntut dan setiap guru tentunya wajib mendapatkan nilai bagus. Kan kasihan, akhirnya kualitas, memang kalau memang bangsa kita ketika ada uji kompetensi atau uji mata pelajaran internasional selalu nomor 1 gitu, bagus lah. Tetapi ketika SDM kita selalu karena hanya pinter di bidang pengetahuan, tapi untuk melaksanakan sesuatu ketinggalan sama negara lain. Jadi usul konkret saya mungkin ini jangka panjang, secara gradual, reduksi mata pelajaran, sedikit-sedikit nanti yang pensiun sehingga pemerintah tidak repot. Kalau seperti sekarang kurang tambah, mata pelajaran tetap banyak dan guru dibutuhkan sampai kapanpun tetap akan kekurangan guru di negeri kita. Begitu. Oke, baik. Mungkin Pak Asep menanggapi ini juga secara konkret apa sebetulnya, karena di sisi lain juga tentunya Dinas Pendidikan Jawa Barat terus juga mengupayakan tentunya ya untuk pemenuhan guru ini. Tapi di sisi lain juga upaya konkret apa melihat bahwa pendidikan harus tetap berkualitas seperti itu, tapi di sisi lain juga tenaga guru masih kekurangan. Ya, sebenarnya mah itu ya dilematis ya, karena alternatif itu pasti mengandung konsekuensi begitu. Bagaimana pengurangan jumlah jam, jumlah mata pelajaran berdampak pada pengangguran guru yang mengajar, apalagi harus linier begitu. Nah, itu juga mungkin hal yang perlu diantisipasi ya. Tentunya kondisi saat ini kaitan dengan PPDB juga itu bukan saja kaitan dengan PPDB siswa, tapi juga kaitan zonasi ya. Zonasi itu ya kaitan juga dengan zonasi guru. Untuk ke depan mungkin ada satu kebijakan dalam kaitannya dengan peta zonasi mutu begitu, supaya lebih akhirnya tertata begitulah, seperti yang tadi disampaikan bahwa sekolah yang ideal itu 4 kategori ya, yang seperti yang tadi, dan tentunya itu memerlukan tinjauan bukan saja yuridis tapi juga sosiologis karena berdampak pada sosial masyarakat, dan itu perlu ada suatu komitmen di antara kita. Jadi K3 ya, konsekuen, komitmen karena itu dan ininya begitu. Nah, itu yang tentunya kita menjadi suatu PR bersama buat kita begitu. Baik. Dengan kondisi saat ini. Ya, kita tahan kembali Pak, ada interaktif kembali dari pemirsa.
kita akan sapa terlebih dahulu. Ini kembali ada namanya cukup sapa Asep ya dari Lembang. Saya sapa dulu. Selamat pagi Pak Asep. Pagi Pak. Iya, Pagi. silakan Pak Asep komentar Anda ataupun juga pertanyaan Anda singkat saja. Pertanyaannya, kira-kira kapan itu guru akan bisa terpenuhi ya Pak? Itu aja. Mohon Pak Asep sedikit agak diperjelas. Silakan Pak Asep. Itu krisis guru itu kira-kira berdasarkan perencanaan bisa terselesaikan nggak Pak? Oke. Baik, bisa terselesaikan atau tidak? Baik, ada lagi Pak Asep atau sudah cukup? Sudah cukup. Baik, terima kasih banyak Pak Asep. Bisa terselesaikan atau tidak nih Pak terkait krisis guru ini? Saya kira apabila rekrutmen guru PNS itu seimbang dengan guru yang pensiun gitu. Saya kira kalau pemerintah seperti itu ya akan terselesaikan. Tetapi ketika jumlah yang pensiun dengan jumlah yang rekrutmen tidak seimbang, sampai kapanpun akan tetap kurang gitu. Oleh karena itu ya memang walaupun sekarang tidak direkrut PNS dengan P3K, ya itu pun harus segera gitu. Tidak hanya wacana, tapi betul-betul direalisasikan karena peserta orang tua murid dan murid menunggu guru gitu. Jangan sampai ya guru naon lah di sekolah, yang penting ayah guru akan berpengaruh kepada kualitas pendidikan di Indonesia. Oke, baik. Pak Asep menanggapi, silakan. Ya, tentunya dalam posisi bahwa kegiatan rekrutmen itu menyangkut kaitan dengan anggaran juga. Ya, dan itu political will-nya itu begitu ya. Ada suatu kesiapan. Tapi alhamdulillah dalam posisi sekarang itu kan tahap pertama misalnya ya, kaitannya dengan P3K mungkin diikuti dengan tahap-tahap berikutnya. Dan tentunya merupakan suatu keniscayaan bahwa pendidikan itu merupakan katalisator dari pembangunan suatu bangsa begitu. Nah, tentunya ini harus diwujudkan begitu, bahwa apa yang tadi disampaikan sudah jelas oleh Pak Iwan ya. Mudah dikatakan, tapi dalam implementasinya menyangkut beberapa variabel yang ada, termasuk juga kaitan dengan kompetensi gurunya di samping anggaran juga begitu, dan regulasinya yang tentunya juga harus ada beberapa yang mesti dirubah. Karena kalau Undang-Undang Nomor 5 ya tahun 2014 itu bahwa guru itu harus ASN. ASN itu kan PNS ditambah dengan K3K itu ASN. Jadi emang harus guru yang ber-ASN. Oke. Gitu. Kalau tadi Pak Iwan juga menjelaskan bahwa yang pensiun dan juga yang PNS harus seimbang seperti itu. Anggarannya cukup atau tidak nih Pak Asep? Atau sebetulnya juga ini tampaknya masih kembali lagi masalah anggaran kembali. Ya, tentunya ke siapa nih? Pak Asep silakan. Ya, tentunya kaitannya dengan optimalisasi yang ada juga Pak ya. Oke. Guru mengajar juga ya, optimalisasinya termasuk juga kaitannya dengan pemerataan zonasinya begitu, dan juga konsep bagaimana peningkatan kompetensi guru. Ya, saya lebih suka bagaimana akhirnya sekolah itu jadikan sumber belajar, bicara kolaborasi, kolegalitas, mutual learning di situ terjadi di sekolah begitu. Karena dengan posisi zonasi yang ada, ya akhirnya optimalisasi dengan kekurangan yang ada. Atau mungkin pemerintah lebih lagi menambah usia pensiun ya guru kalau seandainya belum siap untuk memunculkan yang ada. Misalnya jadi guru 65 tahun. Pak Iwan. Ketika 10 orang pensiun, berarti pemerintah tidak memberikan gaji lagi kepada 10 orang itu. Dan merekrut 10 sebetulnya nggak ada penggantikan anggaran. Paling karena memang kalau pensiun anggarannya beda lagi kan, itu dari dana pensiun. Tapi kalau gaji atau tunjangan profesi atau apa, ketika hilang 10, datang 10, nggak ada persoalan sebetulnya gitu. Ya itu yang saya tidak tahu, apakah memang pemerintah ingin mengurangi anggaran untuk pendidikan yang dianggap terlalu membengkak 20% plus lagi gitu. Sehingga rekrutmen untuk guru itu makin lama makin berkurang sedikit gitu. Atau nanti diberikan P3K biar hak-haknya tidak sama dengan PNS makin berkurang. Saya ini bolehlah sebagai aktivis di lapangan pembencikan pemikiran seudon gitu. Ini saya curiga seperti itulah. Lama-kelamaan tidak ada PNS, semua adalah
P3K. Akhir-akhir ini seperti itu. Karena ya rekrutmen itu sangat sedikit tiap tahun untuk guru PNS itu. Oke, kita tahan kembali. Kita akan angkat kembali interaktif kita. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Bu Murtiati. Ya, pagi. Ya, Bu Murtiati, silakan pagi, dengan komentar atau pertanyaan Anda, singkat saja. Ya, ini saya cuma mau nanya Pak, anak saya kan lulusan UPI ya, kependidikan UPI, dan dia sudah mengabdi di Aceh selama 1 tahun, sudah mendapat sertifikat dari Dikti. Sekarang dia mengajar di MA Tangkuang dan di Yayasan BN ya di bawah. Tapi saya sangat prihatin sekali karena honornya cuma 200.000 per bulan Pak. Oke. Sedangkan ongkos mencapai 600.000 lebih. Dalam artian anak saya cuma kerja bakti lah istilahnya. Jadi gimana solusinya? Gimana? Oke, baik. Saya ingin diberikan penghargaan untuk anak saya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Murjianti. Kami sudah dapatkan komentar Anda. Ini kalau negeri ini tampaknya sudah ada regulasinya, sudah ada juga jaminan juga dari upaya dari masing-masing dinas. Swasta seperti apa Pak Iwan tadi yang baru kan, saya kira kalau memang putrinya Pak Bu Murjianti itu di swasta, betul-betul mengajarnya benar di swasta itu punya semangat yang tinggi, dalam waktu 5 tahun mengajar itu dia bisa diangkat menjadi guru tetap yayasan. Jika menjadi guru tetap yayasan, maka dia bisa diajukan mengikuti sertifikat pendidik ya, sehingga nanti akan mendapat tunjangan profesi 1 kali gaji setara dengan guru PNS. Jika kedepannya kalau tetap ingin di swasta atau pindah ke sekolah negeri gitu, negerinya ya kalau SMA dan SMK di bawah pengelolaan provinsi ini Pak Asep dan kawan-kawan sudah bagus, sudah mendapatkan 85.000 per jam. Kalau MA swasta kan di bawah Kemenag, tidak di bawah provinsi karena tidak diotonomikan. Nah saya kira ini harapan kami juga kepada Kementerian Agama. Kan sudah banyak keluhan kepada kami, toh ada perbedaan antara guru yang dikelola oleh provinsi dengan yang dikelola oleh Kemenag, itu ada disparitas tentang kesejahteraan. Maka dipikirkan juga lah. Selain itu kan seperti di Kota Bandung, guru-guru honorer yang di bawah Dinas Pendidikan itu sudah bagus. Tahun 2018 sudah dapat 1.200.000 buat SMP dan 800 sekian buat SD. Dan tahun sekarang katanya saya baca di media Wali Kota Bandung menaikkan 300%, jadi 3 juta. Tapi yang di bawah Disdik Kota Bandung, yang di bawah Kemenag belum ada kebijakan itu karena pemerintah Kota Bandung tidak punya kewenangan dari DPA-nya untuk memberikan insentif pada guru yang di bawah Kemenag. Nah ini jadi persoalan lah. Jadi mudah-mudahan, tetapi ya mudah-mudahan baru 1 tahun lah. Masih banyak guru yang sudah berpuluh-puluh tahun dengan nilai segitu, dengan gaji segitu. Tetapi lambat laun sekarang ada upaya, mudah-mudahan nanti bulan Juni, Mei Juni lah, ada rekrut CPNS. Putra Ibu Murjianti itu mudah-mudahan bisa lolos. Saya doakan bisa jadi guru CPNS. Ya mudah-mudahan masih ada harapan lah. Baru 1 tahun mengabdi, masih semangat. Sekarang berkarya aja dulu. Mudah-mudahan dengan berkarya yang baik, pengabdian kepada negara, nusa dan bangsa, nanti Tuhan memberikan hal yang lebih baik bagi putri Ibu Murjianti. Ya baik, karena keterbatasan waktu mungkin Pak Asep terakhir tentunya juga terkait bahasan kita kekurangan guru di Provinsi Jawa Barat ini kedepannya akan seperti apa dan juga upaya yang akan terus dilakukan terutama oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat. Ya, tentunya kita ya bagaimanapun juga bahwa Provinsi Jawa Barat untuk pengadaan guru yang sifatnya menurut aturan itu kami menangkap regulasi kebijakan menjadi strategi operasional begitu ya, karena tidak bisa kami dalam internal di Dinas Pendidikan itu melakukan suatu kebijakan kaitan dengan pengadaan guru itu. Tapi yang ada kami optimalkan kaitannya dengan bagaimana terjadinya pemerataan kaitannya dengan peta zonasi mutunya begitu. Jangan sampai akhirnya terjadi kesenjangan
Dan kalau dilihat dari keseluruhan itu kan relatifnya bahwa kami itu masih relatif ideal. Ya, cuman menyangkut daripada pemerataan, dan itu tentunya harus ada suatu komitmen bersama begitu. Dan itu yang akan kami lakukan begitu. Pak Iwan terakhir, tentunya singkat saja. 4 tuntutan kami karena kesalahan di pemerintah pusat. Yang pertama, guru honorer ini angkat jadi PNS. Jika tidak mampu, tidak bisa jadi PNS, maka dia berikan sertifikasi. Bila tidak sertifikasi, angkat P3K. Jika tiga-tiganya tidak, berilah mereka upah sesuai dengan UMP. Itu harapan kami dari Forum Aksi Guru Indonesia. Ya, terima kasih banyak Pak Asep Suhanggan, Kabid Guru dan Penegak Pendidikan Distrik Jabar. Terima kasih sudah bergabung di AINIS Jabar, dan juga Pak Iwan Hermawan, Ketua FAGI Jawa Barat, juga terima kasih sudah bergabung di AINIS Jabar. Baik, Pak Pemirsa, itu dia perbincangan kita terkait kekurangan guru di Jawa Barat. Selepas jeda, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di iNews Jabar.